dibanding ibadah. Saat Nabi SAW, kenapa dibilang orang yang paling kaya? Nabi Muhammad tiap pagi, siang, malam memberikan makan ahlus suffah. Nabi buka pintu, itu ada ahlus suffah di dalam masjid. Kurang lebih 80 orang. Ketuanya Abu Hurairah. Ketua ahlus suffah adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, ahlus suffah ini kurang lebih 3 hari nggak makan. Dalam keadaan lapar, ahlus suffah nggak berhenti di dalam beribadah kepada Allah. Beliau ini sebagai ketua mau ngasih makan kepada ahlus suffah ini, kemana larinya? Begitu dia keluar, terlihat ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Tatkala beliau datang, wahai Sayyidina Umar, ya namanya manusia kan basa-basi dulu. Nggak mungkin dong langsung minta. Ketemu teman, ada makanan nggak? Ada nggak yang gitu? Ada. Nggak ada orang. Ini biasa teman yang kali, biasanya sahabat kalian begitu tuh. Ada makanan apaan? Begini biasanya. Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah ini meninggikan adab dibanding kebiasaan. Begitu ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, basa-basi dulu. Wahai sahabat Rasulullah, aku ingin bertanya tentang ayat di mana ayat ini. Tolong tafsirkan ayat ini kepada aku. Dijelasin sama Sayyidina Abu Bakar kurang lebih 2 jam. Kebayang nggak? Perut lagi lapar, tafsirin ayat 2. Ya, jawabannya ya. Oh ya. Setelah ditafsirkan, ditanya sama Sayyidina Abu Bakar. Biasanya Sayyidina Abu Bakar tanya, ahlus suffah udah pada makan apa belum? Nggak taunya nggak ditanya itu sama Sayyidina Abu Bakar. Ditanya, ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada, udah cukup. Nggak Abu Hurairah. Begitu nengok melihat Sayyidina Umar, lari ketemu Sayyidina Umar. Basa-basi lagi. Ya, wahai sahabat Rasulullah, aku ingin bertanya tentang hadis Nabi SAW. Ayat mungkin wajar, kalau hadis kan dikit ya. Dikit mungkin gak terlalu lama. Gak taunya dijabarin lagi sama Sayyidina Umar 4 jam. Jadi 2 jam ayat, 4 jam. Wah, ini lebih panjang ayat. Ini apa hadisnya? Ditafsirinnya lebih panjang. Dan biasa Sayyidina Umar kalau udah setelah menjabarin ditanya, udah pada makan atau belum? Itu hari enggak ditanya lagi. Jangan ditanya, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Enggak ada, udah cukup. Begitu nengok melihat Rasulullah, lari ketemu Rasulullah. Begitu ketemu Rasulullah, saya nggak bakal tanya ayat, saya nggak bakal tanya. Ini sama sahabat aja yang ayat 2 jam, yang ini hadis 4 jam. Gimana menabinya nih? Langsung ketemu Rasul, langsung mengatakan, ya Rasulullah, ada makanan nggak di rumah? Gak pakai basa-basi lagi. Rasulullah tanya, emang kenapa? Ahlus suffah belum pada makan 3 hari ya Rasulullah. Nah ditanya, wahai ummul mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, adakah makanan di dalam rumah? Ada. Ya Rasulullah, ada 1 mangkuk susu kambing. 1 mangkuk susu kambing. Mangkuk seberapa sih banyak? Ini deh. Semangkuk kan nggak mungkin kita sepanci. Betul ya? Diambil ini susu. Begitu ngelihat susu 1 mangkuk, Abu Hurairah wah senang luar biasa. Yang namanya ketua pasti disuruh minum duluan dong. Panggil semua ahli suffah kata Rasulullah. Rasulullah tahu hati. Rasulullah itu bisa melihat hati seseorang. Harapan Abu Hurairah yang minum pertama adalah beliau. Ternyata disuruh panggil dulu ahli suffah 80 orang. Beliau makin puyeng lagi nih. Ya Allah, udah gak kebagian saya katanya. Begitu dipanggil ahlus suffah 1 persatu minum sampai semua kenyang. Lalu dipanggil Siti Aisyah, ya Aisyah, sini. Udah makan? Belum, minum. Disuruh minum lagi. Ya Allah, habis. Ke tempat istrinya, habis. Karena sahabat tahu Rasulullah demen puasa. Begitu dikasih ke Siti Aisyah, berselesai Siti Aisyah, dilihat kalau kita bilang ngintip Abu Hurairah, kayaknya habis. Logika manusia, 1 mangkok diminum 81 orang habis.
Logika manusia habis ya. Begitu sampai ke tangan Abu Hurairah, begitu dilihat, wallahi aku tidak melihat satu tetes pun berkurang dari mangkuk tersebut, dari mulut ke mulut yang diminum. Itu sedekahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mengikuti juga. Lapar, kalau yang lebih baik kita lapar kasih dulu ke orang, itu jauh lebih baik. Tapi kalau diputar yang lain tak kebagian, jangan. Itu nggak bakalan. Kenapa? Karena hidup kita kadang suka ragu-ragu. Iman kita perlu ragu. Betul kan? Iman kita nggak kayak Sina Ibrahim. Ujiannya gede. Sabar, ikutin aturan Allah. Sampai akhirnya ini susu diminum sama Abu Hurairah. Nabi bilang terus. Dari mulai duduk rapi sampai selonjoran sampai sederan, udah ya Rasulullah, udah cukup. Ini kenyang, kayaknya udah seminggu gak bakal makan lagi, insya Allah kuat katanya. Satu mangkuk diminum oleh Abu Hurairah, tidak berkurang satu tetes pun, sampai akhirnya habis di tangan Nabi Muhammad SAW. Ini sedekahnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sampai wafatnya tidak ada satu warisan kecuali sholat, majlis ilmu, majlis Al-Quran, majlis sholawat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kalau udah dikasih panjang umur, manfaatin umurnya. Sedekah itu sunnah, tapi bisa jadi kewajiban. Buat siapa? Karena Nabi memberikan sedekahnya kepada semua siapapun dia. Mau yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah mendapatkan sedekah dari Nabi SAW. Satu riwayat, ada seorang nenek-nenek tua. Ini saya udah cerita kayaknya. Pernah ya? Yang diludahin Nabi udah. Sedekahnya Nabi, dia akhlak Nabi, sedekahnya Nabi merubah iman seseorang yang tadinya gak yakin kepada Allah dan yakin akhirnya kepada sedekah itu. Dia udah duit kurang. Sedekahnya gimana? Minimal senyum. Coba senyum. Senyum sedekah. Tapi bukan berarti adalah kalau orang lagi mau sedekah senyum aja. Dan itu kan tadi kata orang gila. Di sini ada nggak yang suami istri kerja bareng di Hongkong? Ada ya. Yang sepasang kerja di sini coba tunjuk tangan. Oh nggak ada? Bisa ya? Nah nanti pulang ke Indonesia, sedekah seorang istri yang paling gampang membuka pintu surga, memberikan senyuman kepada suami. Ya? Suami nggak punya? Nggak ada suami. Belum nikah. Punya kaca. Yang punya suami pulang senyum sama suami. Pagi sarapan, kopi, makan siang ayam lagi. Malam sayang, kalau ada begini, mau tidur ayam, I love you. Insya Allah besok pagi ini ibu ada di rumah sakit jiwa. Sedekah seorang mukmin yang paling murah adalah, insya Allah mudah-mudahan Allah wajib kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW warisan di akhir sampai akhir hayat nggak ada apapun kecuali baju besi ini dititipkan kepada orang Yahudi. Digadaikan kepada orang Yahudi untuk memberikan makan bukan buat Nabi, tapi buat seluruh kaum muslimin yang dekat dengan Rasulullah SAW. Kita bisa kebayang kapan kita bisa sampai begitu. Ada Nuaiman, ada kan? Jadi betul belum? Yang mana?
Yang kasih kambing. Oh iya. Yang Nuaiman ngasih kambing ke Nabi di tahun kesedihan setelah meninggalnya si Khadijah dan Abu. Belum. Sudah. Rasulullah SAW lagi tahun kesedihan, ditinggal oleh Abu Thalib pamannya dan ditinggalkan oleh istri yang dicintai si Khadijah Kubra. Di tahun kesedihan itu nggak ada yang berani untuk datang ke Nabi untuk menyampaikan apapun kepada Nabi, nggak ada yang berani. Kenapa? Karena Nabi sedih. Tapi ini orang Nuaiman nggak ada istilahnya, nggak pengen lihat Nabi sedih, pokoknya nggak mau. Gimana caranya dilihatin sama Nabi? Oh, saya cari tahu nih, apa kesenangan Nabi. Ternyata dia paham betul Nabi ini paling suka kambing muda. Nabi paling senang kambing muda. Dia datang ke salah satu sahabat, kalau nggak salah namanya Zaid bin Harisah atau Zaid bin Sabit. Beliau ini penjual kambing. Begitu dibeli, diambil, "Hai Zaid, saya beli, saya mau kambing 2 ekor. Tolong sampaikan kepada Rasul SAW, bilang hadiah dari saya." Begitu dia datangin ke rumahnya, ke Rasulullah, diketok pintunya. "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." Begitu ngelihat, "Ya Rasulullah, ini ada hadiah dari Nuaiman," katanya. "Ini ada kambing 2 ekor, hadiah dari Nuaiman." Di situ pertama kali Nabi tersenyum. Senang Nabi mendapatkan hadiah dari Nuaiman. Begitu Nabi mau tutup pintu, Nabi kan gak enak mau tutup pintu, tapi Zaid masih ada di depan pintu, ditanya, "Hai Zaid, apa lagi? Ada lagi yang kau tanyakan kepadaku?" "Bukan ya Rasulullah, ini katanya yang bayar kau, wahai Rasulullah." Hadiah dari Nuaiman, tapi yang bayar Rasulullah. Rasulullah tersenyum, tertawa sambil nengok, melihat Nuaiman lagi ngintip di balik tembok. Dilihat senyuman itu, dan sampai disitulah Nuaiman mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Jadi sedekah itu jangan sungguh. Ada lagi kabar Nuaiman menjual sahabat yang benar. Udah juga. Ini dengarnya di YouTube apa dengar di Silang Fitra? YouTube. Di sini. Di YouTube. Jamaah majelis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini dengan cara masing-masing membahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai mukmin mendapatkan kewajiban memberikan kebaikan demi kebaikan kepada setiap muslim lainnya. Selain sedekah, membantu seseorang, yang namanya kalau kita tak punya rezeki tapi kita punya tenaga, bantu, itu namanya sedekah. Seandainya sedekah juga tenaga nggak bisa, pikiran disedekahin, itu juga namanya sedekah. Kalau udah harta enggak, tenaga enggak, pikiran enggak, doain, ya Allah mudah-mudahan lancar. Ini doa, itu juga pun sedekah. Udah harta enggak, pikiran enggak, duit apa, nasihat apa, pikiran enggak, tenaga enggak, terus doa juga enggak, tiba-tiba ngomongin, nah ini yang bahaya nih. Lihat acara ini, masa begitu acaranya? Ini yang bahaya, kenapa? Merusak niatan seseorang menjadi yang gak baik di hadapan Allah. Setiap manusia pengen punya kebaikan, betul? Yakin gak sama Allah? Yakin. Setiap kesulitan ada Allah kasih jalan keluar, yakin gak? Yakin. Tapi kenapa sholat di hati males? Sebab kita sholat, belumnya yang banyak, belum, baru mau. Mudah-mudahan sebelum dicabut nyawa menjalani. Kenapa? Orang yang sholat duha ini kadang tidak ingin, pengennya dengar aja doa sama Allah. Dan kita tahu kita kan sama Allah. Yang pertama apa yang kita minta selesai sholat sama Allah? Minta rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Barokah. Banyak berkah. Banyak berkah. Di dalam sholat pasti kita
Nggak tahu. Itu kan belum ada. Nanti mau Diskusi tanya, baru. kalau dikasih doa banyak, dikasih rezeki banyak buat apa? Sama kalau ampuni semua dosaku karo aku anak-anak membawa terus sempur umurku bisa umur sing berkah rezeki sing Haji haji, membesar berkah. itu kewajiban. Ada satu nama kewajiban. Umroh, nyenengin. Kecewang. Maaf, kenapa yang ditanya masalah rezeki pasti jawabannya semua baik. Kalau rezeki banyak buat apa? Sedekah, haji, umroh, dan nyenengin orang tua. Kenapa? Kok jawabnya baik semua? Karena Duitnya nggak ada. Karena belum ada rezekinya. Kalau rezekinya ada, duitnya ada, beda lagi tuh. Banyak duit loh, panjang umur dalam Quran. Yang ketiga, dilancarkan semua urusan. yang ketiga ini paling sering mintanya surga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau. Jadi kitanya tolong jawab. Sekali lagi, mau nggak masuk surga? Mau. Memang pantas. Maaf. Jadi kitanya model kayak kita gini. Memang pantas masuk surga. Sholat malas, melihat teman berhubungan mirip, mulai bikin banget. Bibir merah, kelihatan pucat, omongan lagi. Lagi bulan puasa, Ramadan datang, ini yang namanya teman dia dagang kolak, dagang bihun, dagang apa, tiba-tiba begitu di apaan ini nggak enak pikirannya. Yang namanya orang puasa, diomongin dia jadi sama dia tuh nggak bagus. Model kayak kita begini memang pantas kesusun. Maaf, tahu Abu Nawas? Abu Nawas orang alim, orang soleh. Baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai isya itu nggak pernah lepas dikir qul huwallahu ahad sebanyak 15.000 kali. Dikirnya salah satunya qul hu 15.000. Setiap satu rakaat sholat hatam Quran. Masya Allah. Oi, hatam Quran. Satu rakaat sholat hatam. Dari maghrib sampai isya salah satu zikirnya apa? Berapa kali? Tahu doanya benar? Tahu. Apa nggak? Nggak apa. Mungkin kita tahu tapi kita nggak tahu kalau ini doanya benar. Tahu. Hafal tapi nggak tahu kalau ini doanya benar. Ilahi doanya, ya Allah, hamba sadar nggak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka-Mu. Maka ya Allah, ampuni dosa hamba, terima taubat hamba. Jika Engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Abu Nawas yang sholatnya khatam Quran 1 rakaat, yang kulhunya 15.000 kali, sadar diri dia nggak pantas masuk surga. Dengan kita punya kaca di rumah, punya. Nanti pulang ngaca, tanya dong yang di kaca, kamu pantas masuk surga. Kadang kita ini la ilaha illallah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ngajarin kita di dalam doa. Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surga,
bukan emas permata dan bidadari yang kau ciptakan berada di dalam surga, bukan ingin masuk ke dalam surga, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya, maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau surga, bawa nabinya. Ini adalah salah satu kemanfaatan di dalam doa.